Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ika Firdausi Ainimah Mulyana. I'm the student of English Education major in Al-Falah As-Sunniyah University Kencong, Jember. Today I would like to present the material about the types of quantitative research. Okay, enjoy the video. There are 5 types of quantitative research. The first is experimental research, and the second is survey research, and the third is correlational research, fourth individual differences research, and the last is language testing and assessment research. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang experimental research or experimental study. Apa sih yang dinamakan dengan experimental study ini? Jadi experimental study ini adalah penelitian yang menitik beratkan pada data yang belum pernah diuji coba sebelumnya dengan memberikan perlakuan dan tindakan atau treatment tertentu dengan cara memanipulasi satu variabel dan memberikan kontrol pada variabel lainnya agar tidak mempengaruhi hasil akhir yang diinginkan. Nah, jadi peneliti di sini mencoba atau menguji cobakan suatu perlakuan tertentu atau treatment tertentu pada suatu kelompok siswa. Lalu melihat apakah pengaruh dari pemberian perlakuan atau treatment ini berhasil atau tidak terhadap hasil yang diinginkan oleh peneliti. Nah, contohnya adalah peneliti itu mengubah atau memanipulasi variabel bebas, misalnya seperti metode mengajar, penggunaan media, dan lain sebagainya kepada satu kelas tertentu atau kelompok siswa tertentu dan memberikan kontrol pada kelas lainnya. Nah, lalu melihat dampak atau pengaruhnya pada variabel terikat, misalnya seperti nilai tes, kemampuan, dan motivasi belajar. Experimental study ini bertujuan untuk mengetahui sebab akibat antara variabel yang terjadi terhadap apa yang diinginkan oleh peneliti. Nah, instrumen yang sering digunakan oleh penelitian ini antara lain yaitu uji parametrik seperti tes, baik itu pre-test ataupun post-test. Kemudian ada pengendalian kesalahan, ada error type 1 dan error type 2. Kemudian ada effect size untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh perlakuan kepada variabel lain. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian variabel. Nah, ini dilakukan melalui cara yaitu random assignment atau tugas-tugas acak. Statistik yang digunakan oleh experimental study ini menurut Susan Gess yaitu pertama deskriptif statistik, berguna untuk mendeskripsikan karakteristik terhadap dari kuantitatif data. Kemudian contohnya seperti penggunaan tes, uji atau tes pre-test maupun post-test, di mana tes ini dilakukan dengan membandingkan dua kelompok tertentu. Yang kedua, dan juga ANOVA atau analysis of variance yang digunakan untuk membandingkan jika ada lebih daripada dua kelompok atau lebih daripada satu perlakuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu inferential statistik untuk menambah pemahaman yang lebih kepada hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, ini meliputi apa? Hypothesis testing, probability of significance values, and sample size. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah survey study. Nah, survey study menurut Alves Wagner dalam buku Ike Pakiti dan Brian itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik, sikap, atau opini dari sampel penelitian di mana data yang diteliti itu tidak mudah dilihat atau diamati secara langsung, seperti contohnya kepercayaan, kecemasan, motivasi, dan strategi belajar. Nah, survei study ini berbeda dengan experimental study karena survei study ini tidak melakukan manipulasi atau pengubahan pada satu variabel, melainkan memperoleh informasi tentang karakteristik, keyakinan, atau sikap dari pembelajar.
Menurut Alvis Wagner juga ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian survei, yaitu yang pertama adalah merencanakan proyek, yang kedua mendesain survei, dan yang ketiga melaksanakan survei, dan terakhir yaitu menganalisis data. Nah, terdapat dua jenis instrumen pengumpulan data survei. Yang pertama yaitu kuesioner, baik itu kuesioner open-ended maupun close-ended, dan kedua yaitu wawancara. Nah, kuesioner ini umumnya diberikan dalam bentuk tertulis dan digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari banyak individu. Misalnya contohnya berupa pilihan ganda ataupun skala Likert. Nah, sedangkan wawancara itu dilakukan secara lisan untuk mendapatkan respon lisan dari partisipan. Kuesioner ini dapat dirancang untuk memperoleh data objektif, misalnya dari usia, lama tinggal, dan lama belajar, maupun data subjektif dari kepercayaan, sikap, dan nilai. Nah, sedangkan untuk analisis statistiknya itu ada 3. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, dari rata-rata, standar deviasi, dan kurtosis. Kemudian ada uji reliabilitas, yang mana untuk mengukur konsistensi internal instrumen, dan yang terakhir yaitu ada analisis faktor, memastikan validitas. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu correlational research, yang berarti penelitian yang memfokuskan perbandingan antara variabel satu dengan lainnya sehingga menentukan hasil hubungan ada atau tidak ada sama sekali. Nah, tapi dia tidak berusaha untuk menentukan sebab akibat seperti experimental research. Penelitian korelasi ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui adanya hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel tersebut. Instrumen yang terdapat dalam penelitian korelasi ini lebih luas daripada penelitian survei karena tidak selalu dikumpulkan dari instrumen-instrumen survei. Nah, datanya bisa berasal dari basis data yang sudah ada, misalnya dari nilai siswa, skor tes, maupun angket dan jam belajar dari siswa tersebut, serta lembar observasi yang diperuntukkan kepada objek penelitian. Metode yang digunakan untuk mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan bantuan rumus atau program statistik, baik parametrik maupun non-parametrik, untuk menguji hipotesis penelitian. Yang keempat yaitu individual differences research, atau yang juga disebut ex post facto, adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah satu variabel seperti motivasi, bakat, kecemasan, dan strategi belajar menunjukkan perbedaan di antara kelompok pembelajar yang berbeda, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, lama belajar, latar belakang bahasa, ataupun status sebagai penutur asli atau penutur bukan asli. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian individual differences research ini yaitu untuk mengumpulkan data pada penelitian ini serupa dengan instrumen yang ada pada penelitian survei, yaitu kuesioner dan wawancara. Nah, selain itu juga penelitian ini juga menggunakan penelitian yang sama dengan penelitian korelasi, di mana data bisa diambil dari basis data yang sudah ada. Nah, analisis statistik dari individual differences research ini menggunakan uji statistik perbedaan antara kelompok seperti uji atau tes, baik itu pre-test maupun post-test, dan ANOVA dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu language testing and assessment research, yaitu penelitian yang berfokus pada pengukuran kemampuan bahasa atau keterampilan berbahasa.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan meningkatkan kualitas sebelum digunakan secara resmi dalam sebuah pengujian bahasa dengan instrumen yang valid dan reliable serta meningkatkan kualitas tes itu sendiri. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu adalah berbagai bentuk dari tes tersebut. Nah, seperti written test atau tes tertulis, oral test atau tes lisan. Nah, sedangkan untuk statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama IRT, Item Response Theory, yang menilai karakteristik dan kemampuan. Kemudian yang kedua yaitu Generalizability Theory, di mana untuk mengukur reliabilitas tes. Kemudian yang terakhir yaitu DIF atau Differential Item Function. Ini digunakan untuk melihat apakah suatu soal itu memihak kelompok tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya buat secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.